Selamat datang di channel Kata Baca, tempat di mana dunia literasi berkumpul untuk menggali kekayaan kata dan memperluas cakrawala pemikiran. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai buku, dari klasik hingga kontemporer, membongkar ide-ide besar, pesan tersembunyi, dan kekuatan narasi yang dapat mengubah pandangan kita terhadap dunia. Setiap episode di channel Kata Baca dirancang untuk membawa Anda lebih dekat dengan penulis dan karya mereka, mengungkap lapisan makna yang tersembunyi di balik halaman-halaman buku. Kita akan menyelami berbagai genre, dari fiksi hingga non-fiksi, sastra hingga buku-buku ilmiah, memberikan Anda perspektif baru dan wawasan mendalam. Bergabunglah bersama kami dalam perjalanan ini, menelusuri kata demi kata, membangun pemahaman dan apresiasi yang lebih dalam terhadap karya-karya yang telah membentuk pemikiran, budaya, dan masyarakat. Di channel Kata Baca, setiap buku membuka pintu ke dunia baru. Setiap halaman adalah undangan untuk bertualang dalam pikiran dan imajinasi. Dalam bayang-bayang kekuasaan global, satu pertanyaan menonjol dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Siapa yang memerintah dunia? Jawaban atas pertanyaan ini, sebagaimana diungkapkan oleh Noam Chomsky dalam karyanya yang provokatif, Who Rules the World, bukanlah misteri yang rumit, melainkan sebuah fakta yang terang benderang, meski sering diabaikan. Chomsky, dengan kejelian analitis dan ketajaman kritik yang telah lama menjadi ciri khasnya, memandu kita melalui labirin kekuasaan Amerika Serikat, sebuah negara yang di atas segalanya, telah mengukir dominasinya dengan cara yang tak terhapuskan di atas peta dunia. Dengan menyelami jauh ke dalam mekanisme kekuatan militer, ekonomi, dan pengaruh media, Chomsky tidak hanya menggambarkan AS sebagai pemain dominan dalam orkestra global, tetapi juga sebagai dirigen yang memastikan setiap gerakan dan nada bermain sesuai dengan partitur yang telah ditetapkan. Namun, ini bukanlah narasi tentang kejayaan tanpa celah. Ini adalah kisah tentang hegemoni yang dibangun di atas pasir-pasir yang terbuat dari intervensi, manipulasi, dan, terkadang, pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Intro buku ini memulai dengan mempertanyakan esensi kekuasaan, apa itu kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan itu mempengaruhi tatanan dunia. Melalui lensa kritis, Chomsky mengeksplorasi bagaimana Amerika Serikat, melalui kekuatan ekonomi, kemampuan militer yang tak tertandingi, dan kontrol atas narasi global melalui media, telah memposisikan dirinya bukan hanya sebagai negara adidaya, tetapi sebagai arsitek dunia yang berusaha mempertahankan status quo yang menguntungkan kepentingannya. Namun, narasi ini bukan sekadar tentang kritik atau pengungkapan. Ini adalah ajakan untuk membangun kesadaran, untuk menatap lebih dalam dan melihat dunia tidak sebagai sebuah panggung dengan satu aktor dominan, tetapi sebagai forum global di mana setiap suara berhak didengar dan dihargai. Dengan menggali ke dalam tema-tema seperti dominasi global, dampak kebijakan luar negeri, dan peran media dalam membentuk persepsi publik, Chomsky tidak hanya menyajikan analisis yang tajam tentang keadaan dunia saat ini, tetapi juga mengajak kita semua untuk mempertanyakan dan, akhirnya, membayangkan dunia yang berbeda. Who Rules the World, bukan hanya sebuah buku. Ini adalah manifesto untuk zaman kita, sebuah panggilan untuk bertindak dengan informasi, keberanian, dan, yang paling penting, harapan untuk masa depan yang lebih adil. Ini adalah undangan untuk memasuki diskusi, untuk mempertanyakan yang dianggap biasa, dan untuk berkontribusi pada narasi global yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selamat datang di awal dari perjalanan yang akan membawa Anda jauh melampaui halaman-halaman buku ini, ke dalam jantung dari pertanyaan paling mendesak zaman kita, yaitu siapa sebenarnya yang memerintah dunia. Who Rules the World, karya Noam Chomsky, merupakan sebuah analisis mendalam mengenai dominasi Amerika Serikat dalam arena internasional dan implikasinya terhadap tatanan dunia. Chomsky, dengan ketajaman analitiknya, membongkar bagaimana AS, melalui kekuatan militer, dominasi ekonomi, dan manipulasi media, berhasil mempertahankan dan memperluas pengaruhnya secara global. Karya ini terbagi dalam 3 diskursus utama yang saling terkait, yaitu 1. Dominasi global AS. Chomsky mendekonstruksi narasi dominasi AS,
menggambarkan negara ini bukan hanya sebagai pemain utama tetapi sebagai pengendali kebijakan global. Dengan menguraikan operasi militer dan taktik ekonomi Amerika Serikat, buku ini mengungkap bagaimana kepentingan nasional Amerika Serikat seringkali mengatasnamakan intervensi demi stabilitas Amerika Serikat global, namun pada kenyataannya bertujuan untuk mengamankan hegemoni Amerika Serikat. 2. Konsekuensi global dari kebijakan Amerika Serikat. Lebih lanjut, Chomsky memaparkan efek dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat, termasuk cara-cara intervensi militer dan dukungan terhadap rezim otoriter memberikan dampak yang merusak, dari pelanggaran hak asasi manusia hingga kerusakan lingkungan. Melalui analisis yang kritis, buku ini memperlihatkan bagaimana aksi-aksi Amerika Serikat seringkali bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan global yang mereka klaim dukung. 3. Media massa dan pemeliharaan kekuasaan. Terakhir, Chomsky menyoroti peran krusial media massa dalam menjaga hegemoni Amerika Serikat. Analisisnya mengungkap bagaimana narasi dan informasi yang disajikan kepada publik seringkali disaring dan disesuaikan untuk mendukung agenda pemerintah Amerika Serikat, mempengaruhi persepsi publik, dan mengarahkan dukungan terhadap kebijakan luar negeri. Secara keseluruhan buku, Who Rules the World? Bukan hanya sebuah kritik terhadap kekuasaan Amerika Serikat tapi juga sebuah panggilan untuk kesadaran dan aksi kritis terhadap struktur kekuasaan global. Chomsky mengajak pembaca untuk melihat di balik layar propaganda, mengenali dampak real dari politik kekuasaan, dan memperjuangkan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Buku ini esensial bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami dinamika kekuasaan global modern dan pentingnya peran kritis dalam demokrasi. Dalam penjelasan yang lebih lanjut, Chomsky tidak hanya mengkritik tindakan Amerika Serikat tetapi juga menyediakan konteks historis yang luas Amerika Serikat untuk memahami bagaimana kekuasaan ini berkembang dan diperkuat sepanjang waktu. Dia menelisik akar-akar imperialisme modern, menghubungkannya dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat ini, dan menunjukkan bagaimana sejarah telah membentuk paradigma kekuasaan global saat ini. Buku ini juga mengeksplorasi dinamika kekuasaan yang lebih rumit, seperti peran institusi keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, dan korporasi multinasional dalam mendukung hegemoni Amerika Serikat. Chomsky memaparkan bagaimana lembaga-lembaga ini bekerja secara sinergis dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk mempromosikan neoliberalisme, sebuah agenda yang memperluas Amerika Serikat ketidaksetaraan global dan mengeksploitasi negara-negara berkembang. Lebih dari itu, Chomsky menantang pembaca untuk mempertanyakan konsep keamanan, seperti yang seringkali dipropagandakan oleh Amerika Serikat. Dia berargumen bahwa keamanan seringkali dipahami secara sempit sebagai keamanan nasional Amerika Serikat, mengabaikan keamanan manusia secara keseluruhan, termasuk isu-isu seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Who Rules the World juga menawarkan perspektif tentang perlawanan dan kemungkinan masa depan alternatif. Chomsky tidak hanya menyediakan diagnosis yang tajam terhadap masalah-masalah global tetapi juga menginspirasi aksi dan perubahan. Dia menekankan pentingnya gerakan sosial dan aktivisme dalam menghadapi kekuatan besar, menunjukkan contoh-contoh sejarah di mana tekanan publik berhasil membawa perubahan positif. Melalui narasi yang kuat dan argumentasi yang meyakinkan, Chomsky mengajak kita untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda, satu yang mengakui kompleksitas dan saling keterkaitan global kita. Dia meminta kita untuk mempertimbangkan apa artinya untuk hidup dalam dunia yang benar-benar demokratis, di mana kekuasaan benar-benar berada di tangan rakyat, bukan di tangan elit politik dan ekonomi. Dengan demikian, Who Rules the World bukan hanya sebuah kritik, tetapi juga sebuah panduan untuk memahami dan mengambil bagian dalam dunia yang lebih adil. Chomsky menawarkan wawasan yang tidak hanya relevan bagi para akademisi dan politisi, tetapi juga bagi setiap individu yang peduli dengan masa depan kemanusiaan dan planet ini. Ini adalah buku yang mendesak, menantang, dan akhirnya memberi harapan, mendorong kita semua untuk bertindak dengan informasi yang lebih baik dan kesadaran yang lebih dalam tentang kekuasaan dan tanggung jawab kita dalam dunia global. Dengan mengedepankan argumen yang didukung oleh penelitian yang teliti,
Chomsky menantang pembaca untuk mempertanyakan narasi dominan dan menginspeksi ulang peran Amerika Serikat dalam membentuk geopolitik global. Dia tidak hanya menyoroti bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat seringkali diwarnai oleh kepentingan ekonomi dan strategis daripada nilai-nilai demokratis atau humanis, tetapi juga bagaimana kekuatan ini dipertahankan dan disebarkan melalui alat-alat seperti media massa. Lebih jauh, buku ini menekankan pentingnya pemahaman yang kritis terhadap cara kerja kekuasaan dan media dalam era globalisasi. Chomsky menguraikan bahwa tanpa kritik yang tajam dan keterlibatan aktif dari masyarakat sipil, narasi yang dibangun oleh kekuatan dominan akan terus mengontrol persepsi publik dan kebijakan global. Ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, dari politik dan ekonomi hingga hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Dalam konteks yang lebih luas, Who Rules the World juga menawarkan perspektif tentang potensi untuk perubahan. Chomsky tidak hanya menyajikan kritik, dia juga menawarkan visi tentang bagaimana individu dan komunitas Amerika Serikat dapat berkontribusi pada pembentukan dunia yang lebih adil. Melalui partisipasi aktif dalam dialog politik, keterlibatan dalam gerakan sosial, dan dukungan terhadap kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan bersama dan keadilan sosial, perubahan bisa dicapai. Buku ini, dengan demikian, berfungsi tidak hanya sebagai sebuah kritik, tapi juga sebagai sebuah panggilan untuk aksi. Chomsky mengajak pembaca untuk mengambil bagian dalam perjuangan global untuk demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Dengan menawarkan wawasan yang mendalam tentang kekuasaan dan resistensi, Who Rules the World menjadi sumber yang tak ternilai bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami tantangan global kontemporer dan berkontribusi pada pembangunan masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Seiring dengan penutupan lembaran terakhir, Who Rules the World, oleh Noam Chomsky, pembaca ditinggalkan dengan lebih dari sekadar kesan mendalam tentang kekuasaan dan politik. Mereka diberi peta jalan intelektual dan moral untuk menghadapi realitas dunia yang sering kali tersembunyi di balik tabir propaganda dan kepentingan berkuasa. Buku ini tidak hanya membongkar mekanisme kekuasaan Amerika Serikat dalam arsitektur global, tetapi juga menantang kita untuk mempertanyakan siapa yang seharusnya memerintah dunia dan dengan prinsip apa mereka harus diarahkan. Chomsky, dengan kecemerlangannya yang khas, telah membingkai ulang diskusi tentang hegemoni global, bukan sebagai narasi tentang takdir atau keharusan, tetapi sebagai pilihan-pilihan yang dibentuk oleh tindakan, kebijakan, dan, yang terpenting, oleh kesadaran kolektif kita. Dengan mengakhiri bukunya, dia tidak hanya menyimpulkan argumennya tetapi juga membuka pintu ke masa depan yang mungkin, di mana keadilan, keberlanjutan, dan hak asasi manusia bukan lagi idealisme tapi fondasi bagi tatanan dunia baru. Outro buku ini bukanlah akhir dari percakapan, sebaliknya, ia adalah titik awal bagi pembaca untuk terlibat secara aktif dalam perdebatan global tentang kekuasaan, politik, dan tanggung jawab. Chomsky mengajak kita untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi yang pasif tapi menjadi partisipan aktif dalam pembentukan masa depan kita. Dia mengingatkan kita bahwa, meskipun tantangan yang kita hadapi mungkin tampak menakutkan, kekuatan untuk mengubah arah sejarah ada di tangan kita. Dengan kejelasan, ketajaman, dan urgensi, Chomsky tidak hanya mengkritik struktur kekuasaan yang ada tapi juga menginspirasi sebuah visi untuk dunia yang lebih adil dan egaliter. Dia menekankan pentingnya kritis terhadap narasi yang disajikan kepada kita dan pentingnya berjuang untuk dunia di mana kekuasaan tidak terpusat pada segelintir tangan tapi dibagi secara adil di antara semua orang. Who Rules the World, dengan demikian, berdiri sebagai monumen pemikiran kritis, sebuah beacon bagi semua yang mencari kebenaran di balik kekuasaan, dan panduan bagi mereka yang berani membayangkan dan bekerja untuk dunia yang berbeda. Kita ditinggalkan dengan pertanyaan yang sama yang membuka buku ini, tetapi sekarang, dengan alat baru dan perspektif yang diperluas untuk menjawabnya. Siapa yang harus memerintah dunia? Jawabannya, seperti yang Chomsky tunjukkan, terletak pada tindakan kolektif kita menuju keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Disinilah perjalanan kita dimulai, bukan berakhir. Demikian tadi ringkasan buku Who Rules the World.
Sampai jumpa di buku yang lain dan terima kasih.